STA TV, media syiar Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, agak melenceng dari pembahasan. Bolehkah kita mengikuti ajaran sahabat sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan mungkin perlu diluruskan. Mungkinkah para sahabat mengerjakan suatu ajaran yang bukan dari Nabi SAW? Sementara Allah telah merekomendasikan mereka sebagai referensi umat Islam dalam memahami agama Islam dari 7 lapis langit. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kaum ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah mereka, Allah telah ridha kepada mereka. Dan mereka telah ridha kepada Allah. Ayat yang kedua. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Andai kata manusia itu beriman, berakidah seperti kalian. Siapa kalian ketika ayat ini turun kalau bukan para sahabat Nabi? Maka mereka akan berada di atas hidayah, dan apabila mereka melenceng maka mereka akan celaka. Ayat ketiga dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mengambil jalan selain jalannya Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi. Kami akan palingkan dia kemanapun ia berpaling dan kami akan seret dia ke dalam neraka Allah. Ini 3 ayat dari sekian ayat yang menerangkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi adalah rujukan umat Islam dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari hadis Nabi, maka diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Hakim dan yang lain-lainnya datang dari sekian sahabat Nabi yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, "Iftaraqatil yahudu ila wahidatin wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah wa iftaraqatin nasara ila thintain wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah wa sataftariqu hadhil ummatu ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Qila man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi bersabda, Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu kelompok dari Yahudi. Sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Nabi. Nasara, pengikut Nabi Isa, berpecah menjadi 71 golongan. Dari 71 golongan pengikut Nabi Isa, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu golongan. Siapakah mereka? Inilah yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Mari kita simak jawaban Nabi. Nabi tidak menyebutkan apa organisasi mereka. Nabi juga tidak menyebutkan apa nama partai mereka. Nabi juga tidak menyebutkan apa title ustadz mereka. Nabi hanya menyebutkan prinsip mereka dalam beragama. Ketika para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah yang satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi," yaitu mereka yang beragama tidak melebihi dari apa yang telah aku pegang dan para sahabatku hari ini. Oleh karenanya Imam Malik menyatakan, "Malam yakun yawma idzin dina falaysa yawmana hadza dina." Sesuatu yang itu bukan bagian dari agama, tidak Nabi anjurkan dengan ucapannya, tidak pula dengan perbuatan, tidak pula dengan ikrar beliau. Di masa beliau, selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun bersama sahabatnya, itu tidak ada di masa beliau. Tidak pernah boleh anjurkan dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan ikrar sekalipun. Maka itu bukan bagian dari agama di hari kita ini juga, kata Imam Malik. Jadi nggak mungkin para sahabat mengerjakan suatu ajaran yang bukan ajaran Rasul
Rasulullah. Gak ada yang bisa dicontohkan. Apa contohnya? Ada yang menyatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi, seorang danru, ya, komandan perang, setiap sholat selesai baca surat sebelum rukuk selalu dia akhiri dengan surat Qul huwallahu ahad. Prajurit yang dia pimpin merasa aneh. Kok dia setiap mau rukuk dia tutupi dulu dengan surat Qul huwallahu ahad, tidak seperti biasa imam-imam yang lain. Mereka merasa aneh. Pulang mereka cerita kepada Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada mereka, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba kalian tanyakan ke komandan perang kalian ini. Kenapa dia melakukan itu? Di sini ada isyarat kata para ulama dari sikap sahabat tadi bahwa agama dengan dalil. Buktinya apa? Ketika mereka merasa aneh dari praktek ibadah tadi, mereka langsung lapor ke Nabi. Menunjukkan kebiasaan para sahabat tidaklah melakukan kecuali mereka telah mendapatkan petunjuk dari Nabi. Nabi katakan, coba kamu tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukannya? Setelah ditanyakan, karena dia suka pada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid, pujian kepada Allah. Maka Nabi katakan kepadanya, Allah mencintainya sebagaimana ia mencintai surat Al-Ikhlas. Ada yang berkata, di sini ada sahabat melakukan suatu ibadah sebelum dia mendapatkan dalil. Para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, tiada yang salah dari perbuatan sahabat ini. Kenapa? Karena dia mengamalkan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kalian sudah baca Al-Fatihah, silahkan baca Al-Quran apa saja semampu kalian. Sekalipun ada surat-surat khusus di sebagian waktu yang khusus seperti sholat subuh. Yang kedua, andai kata beliau melakukannya sebelum mengetahuinya, tetapi setelah itu sudah diikrar oleh Nabi, maka amalan itu menjadi hadis dan sumber hukum buat kaum muslimin. Oleh karenanya ulama hadis ketika membahas definisi hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam kitabnya Nuzhatun Nazar dan dengan Nuzhatun Nazar dengan matanya Nukhbatul Fikr, kata beliau, hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Hadis itu adalah ucapan Nabi, adalah perbuatan Nabi atau ikrar Nabi kepada perbuatan sahabatnya. Itu juga dinamakan hadis. Nah, sekarang kalau kita ingin melakukan suatu ibadah yang tiada tuntunan dari Nabi, siapa yang mengikrarkannya? Nabi mengikrarkannya? Enggak, Nabi sudah meninggal. Selain Nabi, ikrarnya tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, apalagi manusia di zaman sekarang. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalau kalian mau masuk surga, beribadah saja dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wa la tabtadi'u. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini saya terjemahkan ucapan beliau, wa la tabtadi'u, jangan buat bid'ah. Ini bahasa Abdullah bin Mas'ud, saya hanya menerjemahkannya. Faqad kufitum, karena apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya sudah cukup sebagai modal kalian masuk surga. Itu pesan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Karena waktu telah habis, kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.